Ning Rongrong mencium keras pipi Tang San, berkata kepada Tang San di bawah tatapan mengerikan dari Xiao Wu dan Oscar. Kakak ketiga, terima kasih banyak. Meskipun saya tahu kata, terima kasih, masih jauh dari cukup untuk membalas budi Anda. Saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa lagi. Jika kamu belum memiliki Xiao Wu, aku pasti akan mengejarmu. Kakak ketiga, lihat, pagoda ubin mengkilap 7 harta karun saya sudah berubah menjadi pagoda ubin mengkilap 9 harta karun. Dengan kata lain, saya tidak perlu lagi mengikuti batasan klan. Tang San mengangkat tangannya untuk menyentuh kepala Ning Rongrong. Kita ini kawan, ngapain ngomong seperti itu? Saat berbicara, Tang San perlahan membuka matanya. Seketika, seluruh ruangan tampak bersinar. Ning Rongrong yang paling dekat dengan Tang San dengan jelas melihat matanya benar-benar menjadi ungu keemasan, dan saat cahaya menyilaukan memasuki matanya, dia merasakan penglihatannya menjadi putih, membuatnya benar-benar tidak dapat melihat apapun. Tatapan Tang San menyapu dari pagoda ubin mengkilap 9 harta karun di tangan Ning Rongrong. Ketika cahaya ungu keemasan di matanya mengenai Xiao Wu, seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat sekali. Ekspresi wajahnya menjadi sangat aneh. Meskipun Tang San sudah memoderasi cahaya di matanya, ketika tatapan Tang beralih ke Xiao Wu, dia memiliki semacam perasaan seolah-olah sedang dilihat. Denyut nadinya tiba-tiba bertambah cepat, jangan bilang dia melihat sesuatu. Sementara hati Xiao Wu melompat ke tenggorokannya, cahaya di mata Tang San berkurang dan kembali normal. Dengan ekspresinya yang biasa, dia menatap Ning Rongrong dan berkata, Rongrong, tidak apa-apa. Saya baru saja kehilangan kendali atas penglihatan saya. Putih di mata Ning Rongrong berangsur-angsur memudar, dan dia memulihkan penglihatannya. Kakak ketiga, kemampuan apa itu? Mengapa saya tidak bisa melihat apa-apa? Meskipun dia sudah pulih, dia masih tidak berani menatap mata Tang San. Tang San tersenyum. Ini adalah mata iblis ungu milikku. Jika saya tidak salah, mata setan ungu saya telah naik level. Bulan purnama mengenakan embun musim gugur layak disebut permata harta karun abadi. Bahkan jika itu tidak meningkatkan kekuatan roh Tang San, ia masih membiarkan mata setan ungu melewati tingkat detail, langsung memasuki fase ketiga dari 4 lapisan mata setan ungu, biji mustard. Selain itu, mata setan ungu Tang San juga sedikit berubah karena efek bulan purnama mengenakan embun musim gugur. Itu bukan lagi hanya efek pendukung. Little Sun, selamat. Xiao Wu berjalan ke sisi Tang San, berbicara sambil tersenyum. Pada saat yang sama dia menatap mata Tang San dengan seksama, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu di ekspresinya. Sayangnya, tidak peduli bagaimana dia terlihat dia masih sama seperti biasanya. Tampaknya tidak ada yang salah. Menggosok kepala Xiao Wu, jika Anda setuju untuk makan merah kerinduan patah hati, manfaatnya bagi Anda seharusnya menjadi yang terbesar dari kami semua. Itu adalah harta karun abadi di antara harta abadi. Baik dalam hidup atau mati, daging atau tulang, itu memiliki pengaruh surga, bumi dan alam. Dan saat ini hanya Anda yang bisa memakannya. Xiao Wu memegang merah rindu patah hati ke dadanya. Saya tidak akan pernah memakannya. Saya akan selalu menyimpannya dengan saya. Miao, panggilan kucing yang lembut menarik perhatian mereka. Ketika mereka menoleh untuk melihat, mereka menemukan bahwa Zhu Zuqing telah membuka matanya di beberapa titik, dan melihat sekeliling dengan matanya yang indah, ekspresinya agak kosong, seolah-olah dia telah bangun dari mimpi. Zuqing, seberapa besar kekuatan rohmu meningkat? Xiao Wu tampaknya memulihkan keaktifan normalnya dan bangkit. Zhu Zuqing ragu-ragu sejenak. Rupanya 7 peringkat? Apa yang kamu panggil rupanya? 7 peringkat adalah 7 peringkat. Xiao Wu terkikik. Menggunakan tubuhnya untuk mencegah orang lain melihat, dia mengangkat tangannya dan meraba dada Zhu Zuqing. Jangan khawatir, kamu tidak berhalusinasi. Ah, Zhu Zuqing berteriak kaget karena Xiao Wu meraba-raba, wajahnya yang menawan segera memerah. Apakah kamu? Xiao Wu dengan tegas berkata, saya membantu Anda menyadari bahwa ini nyata. Saya tidak berharap tulang daging giok dafodil Anda lebih efektif daripada milik mereka. Sebenarnya naik 7 peringkat. Kalau begitu, bukankah kamu memiliki kekuatan roh peringkat 38 sekarang? Tatapan Zhu Zuqing melayang ke Tang San di belakang Xiao Wu. Sementara Xiao Wu dengan waspada memblokirnya, takut dia menerkam seperti Ning Rongrong, Zhu Zuqing membungkuk sedikit ke Tang San. Kakak ketiga, terima kasih. Tang San tersenyum tipis, berkata, kita semua adalah rekan, tidak perlu berterima kasih. Sebenarnya, ini bukan karena tulang daging giok dafodil Zuqing lebih efektif daripada orang lain,
Hanya saja ramuan harta karun abadi ini memiliki efek yang berbeda. Misalnya, setiap efek ramuan harta karun abadi adalah sekitar 10 tingkat kekuatan roh atau lebih. Tetapi dengan efek utama yang terwujud dengan mengubah tubuh, peningkatan kekuatan roh akan berkurang. Seperti anggrek abadi 8 kelopak AO kecil memiliki proses penyerapan yang relatif lambat, membutuhkan proses yang sangat berpengaruh. Jadi itu hanya akan meningkatkan 5 peringkat. Ju Zhuqing sedikit khawatir berkata, tapi, bukankah kekuatan kita akan meningkat terlalu cepat? Grandmaster pernah menguliahi kami bahwa kultivasi harus dilakukan secara bertahap, bahwa fondasi adalah yang paling penting. Tang San berkata, jangan khawatir, itu tidak masalah. Tumbuhan harta karun abadi ini memperkuat fondasi. Tidak hanya fondasi Anda tidak akan terguncang, bahkan sebaliknya akan semakin dalam. Saya pikir Anda akan dapat memahaminya sendiri saat Anda berkultivasi nanti. Grandmaster perlahan membuka matanya beberapa saat kemudian. Cahaya semangat berkedip-kedip di matanya, seluruh tubuhnya tampak jauh lebih muda. Tapi sekarang dia tertutup kotoran dan tidak punya waktu untuk mengatakan apapun kepada yang lain sebelum berbalik dan meninggalkan pondok kayu. Pertama mencari tempat untuk mandi dan berganti pakaian. Sementara semua orang merasakan efek meminum ramuan harta karun abadi, panggilan Phoenix resonan dan raungan harimau yang dalam meningkat secara bersamaan. Api merah keemasan tiba-tiba keluar dari tubuh Ma Hongjun, melonjak dan langsung membakar lubang besar di atap yang tak berdaya. Bahkan debu pun tidak jatuh. Tubuh Ma Hongjun telah menjadi halus di dalam nyala api, dan meskipun dia masih gemuk, dia jelas telah kehilangan banyak lemak. Gaya rambut Mohichan di kepalanya telah tumbuh beberapa kali lebih lama, bahkan menggantung di punggungnya, mata kecilnya terpancar ke sekeliling, api berkeliaran di atasnya saat dia bergerak, dan di belakang punggungnya samar-samar terlihat pola Phoenix, seolah terlahir kembali. Fatih tidak lagi seburuk sebelumnya. Menangis panjang di langit yang dipenuhi dengan keagungan yang melimpah. Tekanan Phoenix sebagai raja di antara burung jelas membuat udara lebih berat. Raungan harimau secara alami datang dari Dai Mubai, melesat dari tempatnya terbaring di lantai, kekuatan roh melonjak di sekelilingnya dalam jarak 1 meter. Rambut di sekujur tubuhnya telah menjadi putih salju yang berkilau dan tembus cahaya, dan suara ledakan yang intens terus-menerus datang dari keempat anggota tubuhnya. Dari dalam cahaya putih itu, sekilas pandangan mata jahat Dai Mubai memberi orang semacam perasaan meninggi. Sangat panas. Ma Hongjun memanggil dengan keras, menguap dan menarik napas dalam-dalam. Api merah keemasan di sekelilingnya segera menarik seperti benang sutra ke dalam mulutnya, dalam sekejap menghilang tak terlihat. Rambutnya berangsur-angsur kembali normal, dan hanya matanya yang kecil yang masih berkedip-kedip. Coxcomb Phoenix Sunflower Dandelion yang dimakan Ma Hongjun adalah seperti apricot infernal precious dari Tang San. Sebuah harta murni yang abadi. Perbedaannya adalah bahwa Coxcomb Phoenix Sunflower adalah harta abadi yang bergizi, sedangkan infernal precious apricot sangat beracun. Manifestasi mereka agak berbeda. Pertama-tama, energi ekstrinsik ramuan abadi Ma Hongjun tidak kuat dan dapat diambil secara langsung. Tetapi jika Tang San mengambil tanaman itu secara langsung, apalagi memakannya, dia akan mati terbakar. Dia membutuhkan rumput es misterius segi 8 untuk membuatnya mungkin. Salah satu dari 2 ramuan abadi yang murni menghasilkan semacam kekuatan api yang tak ada habisnya, dan satu meledak dengan panas yang tiba-tiba, masing-masing dengan karakteristiknya sendiri. Dalam hal seberapa mudah mereka bisa diambil, jelas Fathias Coxcomb Phoenix Sunflower menang. Begitu menakjubkan. Fatih tertawa keras, apiku telah berubah, tampaknya menjadi lebih lembut dan lembut. Apakah Anda tidak merasakan energi yang sangat besar dalam nyala api saya? Ning Rongrong tertawa kecil. Sial, gendut, selalu membunyikan klaksonmu sendiri. Berapa peringkat kekuatan roh Anda tumbuh? Ning Rongrong, Ju Zhuqing dan Ma Hongjun semuanya baru-baru ini mendapatkan cincin roh ketiga mereka, jadi ketiganya berdiri di garis awal yang sama. Kekuatan roh Ju Zhuqing telah meningkat 7 peringkat, dan 6 peringkatnya sendiri. Fatih segera merasakan kekuatan roh di dalam dirinya, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Persetan, kekuatan rohku mencapai peringkat 36. Itu naik 5 peringkat penuh." Ning Rongrong terkikik, "Maka kamu masih belum setara dengan kami. Saya dan Zhuqing tumbuh 6 dan 7 peringkat masing-masing." Fatih menatap kosong sesaat, tidak mungkin. Sangat mengagumkan. Kakak ketiga, kamu tidak bisa memihak. Tang San tanpa daya berkata, "Parsial apa? Cuci bersih dulu." Efek medis dari Coxcomb Phoenix Sunflower yang Anda makan bahkan lebih kuat daripada efek mereka. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana tubuh Anda berubah?
Jika saya tidak salah, maka selanjutnya Anda tidak akan menderita komplikasi dari api jahat itu. Bahkan jika saya tidak tahu apakah roh Anda dapat disebut sebagai Phoenix murni saat ini, itu tetap tidak akan jauh. Pada saat ini Fatih menemukan bahwa dia kotor, lengket tak tertahankan, dan buru-buru berlari keluar untuk mandi. Dai Mubai berdiri di sana dengan tenang. Setelah raungan harimau berakhir, dia berdiri di tempat yang sama, mata tertutup, bulunya berangsur-angsur menghilang, tubuhnya yang bengkak berangsur-angsur pulih seperti semula. Meskipun Zhu Zuqing tidak melangkah maju, tatapan prihatinnya tidak pernah meninggalkan Dai Mubai. Ketika dia melihat dia tidak berbicara, dia tidak bisa menahan untuk menjadi agak cemas, ingin melangkah maju, tetapi menjadi agak terlalu malu. Bagaimanapun, dia selalu bersikap dingin terhadap Dai Mubai. Tapi kekhawatiran di dalam hatinya akhirnya membanjiri rasa malunya. Memandang Dai Mubai yang sudah lama tidak bergerak, dia mulai maju, dengan hati-hati melangkah di depannya. Dia ingin memanggil tetapi takut mengganggunya, dan sejenak bingung. Saat Zhu Zuqing mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Dai Mubai, matanya penuh dengan kekhawatiran, mata Dai Mubai terbuka tanpa peringatan, mengejutkan Zhu Zuqing yang berteriak kaget dan melangkah mundur, tapi hampir terjatuh. Dai Mubai langsung bereaksi, mengulurkan tangan dan menariknya mendekat dengan sempurna. Kamu, lepaskan aku. Zhu Zuqing memerah, tetapi dengan jelas menghembuskan napas sekarang karena Dai Mubai sudah bangun. Dai Mubai tersenyum. Kamu datang sendiri tapi masih memintaku untuk melepaskan? Datang saat Anda mau, dan pergi saat Anda mau? Kamu tidak tahu malu. Lepaskan aku dengan cepat. Siapa yang datang sendiri? Zhu Zuqing menundukkan kepalanya di pelukan Dai Mubai dan berjuang dengan semua kekuatannya, tapi masih tidak bisa melepaskan pelukan seperti besi cor Dai Mubai. Bahkan jika kekuatan rohnya meningkat pesat, bagaimana dia bisa menjadi tandingan master roh sistem serangan kekuatan seperti Dai Mubai? Dai Mubai menunduk di samping telinga Zhu Zuqing, berbisik, kamu masih sangat menyayangiku, jangan khawatir, suamimu baik-baik saja. Semuanya baik-baik saja. Kamu? Zhu Zuqing mengangkat kepalanya dengan tajam, bermaksud untuk bertanya kepada Dai Mubai, kamu pikir kamu ini suami siapa? Tapi dia baru saja bertemu dengan mata jahat Dai Mubai. Mata jahat Dai Mubai dipenuhi dengan cahaya yang tulus, menatapnya dengan penuh perasaan lembut. Harus dikatakan bahwa mata jahat Dai Mubai memang memiliki kekuatan membunuh yang ekstrim. Zhu Zuqing hanya merasakan semburan gangguan dan pada akhirnya tidak mengucapkan kata-kata itu di lidahnya, bahkan melunak terhadapnya. Dalam hati Dai Mubai sangat senang. Mampu merangkul Zhu Zuqing yang logis dan dingin ini membuatnya lebih bahagia daripada menembus peringkat ke-40 sekarang. Namun, Dai Mubai tidak bisa bertahan terlalu lama. Saat dia mengendurkan pengawalnya, Zhu Zuqing tiba-tiba terlepas dari pelukannya dan dengan sekejap sudah pindah ke samping. Menatapnya dengan tegas, kamu harus menggunakan ucapan berbunga-bunga seperti itu pada kekasihmu itu. Jangan lihat aku dengan ekspresi itu. Dai Mubai tersenyum pahit saat menatapnya. Zuqing, kamu tidak bisa menyia-nyiakan tenaga untuk hal sepele seperti itu. Pernahkah Anda melihat betapa murni saya akhir-akhir ini? Murni seperti tangsan. Zhu Zuqing mendengus, ketika Anda benar-benar bisa sejernih es dan sebersih giok, tidak ternoda oleh setitik debu sebagai saudara ketiga, kita akan berbicara lagi. Tangsan menahan senyuman dan buru-buru mengubah topik. Mubai, apakah kamu menerobos? Dai Mubai memandang Tangsan dengan agak putus asa, berkata, saya sudah melewati hambatan, dan terlebih lagi kekuatan roh saya terasa sangat melimpah. Mungkin setelah saya mendapatkan cincin roh, saya masih bisa maju sedikit. Little Sun, ketika kamu punya waktu, ajari aku bagaimana menjadi jernih seperti es dan bersih seperti giok, dan tidak ternoda oleh setitik debu. Mungkin itu karena dia menghabiskan waktu dengan Dugu Botua yang aneh, tapi Tangsan tidak sebodoh sebelumnya. Dengan sedikit senyum dia berkata, saya khawatir Anda tidak memiliki kesempatan. Kecuali Anda masih perawan, bagaimana Anda bisa digambarkan sejelas es dan bersih seperti giok? Xiao Wu terkikik, berkata, ya, hanya Geku yang bisa dijelaskan seperti itu. Jelas seperti es dan bersih seperti giok Tuan Muda Tangsan. Tuan Muda Dai, Anda tidak punya kesempatan. Kata, Tuan Muda Dai, persis seperti yang diucapkan manajer hotel kepada Dai Mubai saat pertama kali dia dan Tangsan bertemu Dai Mubai dengan saudara kembar. Dai Mubai langsung tidak bisa berkata-kata. Ketika dia kembali melihat Zhu Zuqing, dia akhirnya melihat sedikit senyum di wajahnya. Seketika hatinya menjadi hidup kembali. Xiao Wu,
Jangan menggodaku seperti itu. Izinkan saya memberitahu Anda bahwa pertemuan perawan adalah urusan yang menyakitkan. Bagaimana kalau saya menyampaikan beberapa pengalaman saya ke Little Sun nanti? Xiao Wu langsung berhenti tersenyum. Bahkan jika dia lebih berani, dia tetap tidak akan menjadi tandingan Dai Mubai. Wajahnya yang menawan langsung memerah dan dia bersembunyi di balik punggung Tang San, tidak berani keluar. Tangan kecilnya terus-menerus memutar punggung Tang San. Xiao Wu tidak menyadari bahwa tatapan Tang San agak linglung pada saat ini, tampaknya memikirkan sesuatu, dan ekspresi di matanya agak sulit dilihat. Hadiah harta karun abadi yang dibawa Tang San bisa dikatakan sebagai akhir permainan yang sempurna. Terlepas dari Xiao Wu yang menolak untuk makan merah kerinduan patah hati, semua orang telah menerima manfaat yang cukup besar. Kekuatan Shrek Seven Devils telah meningkat sebagian besar. Orang yang paling diuntungkan di antara mereka bukanlah Dai Mubai yang telah menembus kemacetan peringkat ke-40, juga bukan Ju Zuqing yang telah mendapatkan 7 peringkat kekuatan roh, melainkan Ma Hongjun yang api jahatnya telah disaring dan kotoran dibuang. Kembali dari mandi, Ma Hongjun seperti orang yang berbeda. Meskipun matanya masih sekecil sebelumnya, dan dia masih yang paling montok di antara ketujuh orang itu, dia tidak sekembung sebelumnya. Dengan semangat heroik dalam ekspresinya, berkedip dalam tatapannya adalah kecemerlangan merah keemasan yang menginspirasi kekaguman pada orang lain. Bahkan ketika dia tidak melepaskan jiwanya, hanya dengan berada di dekat seseorang bisa merasakan aliran udara panas dari tubuhnya. Alasannya jelas karena dia tidak memiliki kendali penuh setelah meningkatkan kekuatan rohnya. Grandmaster kembali bersama dengan Ma Hongjun, dan di permukaan dia tidak terlihat berbeda dari sebelumnya. Hanya ketika melihat dengan hati-hati orang akan menemukan bahwa dia tampak beberapa tahun lebih muda, kulitnya lebih berkilau. Suasana di sekitarnya tampak lebih tertutup saat dia memegang luosan Pao yang tampaknya telah tumbuh sebesar dadanya. Grandmaster, bagaimana perasaanmu? Ketika Tang San melihat Grandmaster kembali, dia buru-buru menyapanya dan bertanya. Ekspresi Grandmaster tampak sedikit eksentrik, setelah lebih dari 30 tahun. Saya tidak berharap bahwa saya akan benar-benar mencapai apa yang saya harapkan pada hari ini. Sepertinya saya masih meremehkan kekuatan eksternal. Saya telah menerobos kemacetan yang telah saya hadapi selama beberapa dekade. Kekuatan jiwaku akhirnya mencapai peringkat ke-30. Peringkat ke-30, mungkin bagi para jenius seperti monster kecil ini tidaklah banyak, hanya fase lain dari kultivasi mereka. Tetapi bagi Grandmaster, ambang peringkat ke-30 telah membuatnya bingung selama beberapa dekade. Untuk menerobos ambang batas peringkat ke-30 dia telah mengeluarkan upaya mental dan fisik yang tak terhitung. Sekarang akhirnya menerobos dengan bantuan 9 harta karun ungu Zeuxia meninggalkannya dengan sensasi sedih dan senang yang membuat Grandmaster merasa agak aneh. Tapi menerobos masih merupakan hal yang baik, dia akhirnya bisa mendapatkan cincin roh ketiganya. Grandmaster, selamat. Mungkin Anda akan dapat berkultivasi dengan cepat setelah menembus peringkat ke-30. Grandmaster menghela nafas, tahun ini saya sudah berusia lebih dari 50 tahun. Kultivasi guru jiwa menjadi lebih sulit semakin tua. Secara umum, akan sangat sulit untuk maju setelah 60. Apakah saya masih punya beberapa tahun? Saya sudah lama melepaskan impian menjadi guru jiwa yang tangguh. Kalian semua adalah harapanku. Nah, kalian bertujuh tinggal di sini sekarang. Meski khasiat jamu bagus, Anda tetap tidak bisa mengendur. Obat yang baru saja Anda minum sangat efektif, tetap di sini untuk sementara waktu untuk mengembangkan dan mengkonsolidasikan kekuatan yang Anda peroleh untuk membuatnya stabil. Dalam 7 hari saya dan Mubai akan pergi berburu makhluk roh untuk cincin roh. Grandmaster memiliki kekaguman semua orang di bidang penelitian roh, dan kekuatan mereka sendiri yang meningkat membuat mereka semakin percaya diri dalam kultivasi mereka. Tidak ada yang meragukan Grandmaster, dan mereka mengangguk satu demi satu. Meskipun Dai Mubai telah mencapai peringkat ke-40, menurut teori Grandmaster, 10 kompetensi inti dunia guru roh, hambatan cincin roh tidak mencegah Spirit Master meningkatkan kekuatan roh. Kurangnya cincin roh hanya mencegah memasuki fase berikutnya. Kultivasi dalam fase awal, meskipun tidak dapat menembus level, sebenarnya masih akan menumbuhkan kekuatan roh dan akan menunjukkan pengaruhnya setelah mendapatkan cincin roh. Misalnya, Master Roh yang menerobos kemacetan peringkat ke-30 akan membutuhkan cincin roh untuk memasuki peringkat 31 dan menjadi penatua roh. Tetapi jika dia tidak pernah mendapatkan cincin roh dan terus berkultivasi di peringkat ke-30, meskipun kekuatan rohnya tidak akan pernah mencapai tahap berikutnya, itu masih akan dikesampingkan. Setelah cincin roh diperoleh, toko ini akan dirilis, mempromosikan level yang sesuai, seperti ketika Tang San memperoleh cincin roh pertamanya. Selama beberapa hari berikutnya,
7 setan Shrek semua tinggal di pondok kayu kecil Liu Erlong untuk menumbuhkan kekuatan roh mereka, mengkonsolidasikan manfaat besar dari efek pengobatan yang telah diberikan kepada mereka. Bahkan Grandmaster tidak terkecuali. Setiap hari Flander mengirim orang dengan makanan, dan untuk membiarkan semua orang berkultivasi dengan damai, dia menempatkan 2 guru yang sangat kuat secara tirani Zhao Wuji dan Lu Jibin di dekat kabin kayu untuk melindungi mereka. Di dalam kabin kayu, Shrek Seven Devils Plus Grandmaster duduk melingkar, cahaya dengan warna berbeda berkedip-kedip dari masing-masing. Energi yang berbeda saling melengkapi. Duduk di tengah adalah Dai Mubai, dengan cahaya hitam dan putih bersinar di sekelilingnya, melepaskan energi sombong. Di sebelah kiri Dai Mubai adalah Juzhu King, memancarkan cahaya hitam dan energi yang lincah. Di sebelah kanan Dai Mubai adalah paman sosis besar Oscar, dan cahaya yang dipancarkannya adalah yang paling aneh. Setelah memakan anggrek abadi 8 kelopak, kekuatan rohnya menjadi merah muda. Cahaya yang muncul pada guru jiwa laki-laki benar-benar membuat orang merasa agak aneh. Di sebelah kanan Oscar adalah Tang San, sebagian besar bersinar dengan cahaya putih, tetapi di dalamnya terdapat warna merah dan biru. Namun warnanya sangat samar, dan tidak dapat dibedakan kecuali jika dilihat dengan cermat. Di sebelah Tang San adalah Xiao Wu dengan pancaran merah tua, merah muda yang merindukan hati di antara tangannya. Aroma lembut itu melayang di depannya, membudidayakan secara diam-diam. Ma Hongjun berwarna merah keemasan, Ning Rongrong adalah emas yang cemerlang, dan bahkan Grandmaster mengeluarkan cahaya ungu. Seluruh pondok kayu itu dipenuhi dengan cahaya yang berkilauan, tampak sangat fantastis. Setelah pertumbuhan dari ramuan harta karun abadi, sekarang 7 iblis Shrek telah meningkatkan kekuatan mereka. Evil Eye White Tiger Dai Mubai, peringkat ke-40. Sosis Monopoli Oscar, peringkat 38. Thousand Hands Asura Tang San, peringkat 37. Evil Fire Phoenix Ma Hongjun, peringkat 36. Soft Bones Demon Rabbit Xiao Wu, peringkat ke-35. Seven Treasures Glazed Tilening Rongrong, peringkat 37. Hell Chiefet Juzhu King, peringkat 38. Dari baru saja memasuki peringkat ke-30 hingga menyerang peringkat ke-40, tidak ada dari Shrek Seven Devils yang membayangkan itu akan secepat ini. Little Sun. Saat semua orang berkultivasi, suara Flander terdengar dari luar kabin kayu. Tang San perlahan membuka matanya dan diam-diam meninggalkan ruangan. Din Flander, kamu mencari saya? Tang San bertanya. Flander mengangguk, berkata, Dugu Senior telah membawa Duguyan, dan memintaku memanggilmu untuk sesuatu. Little Sun, hati-hati, Dugubo masih terlalu berbahaya. Tang San secara alami mengerti mengapa Dugubo mencarinya dan tersenyum sedikit. Din Flander, jangan khawatir. Tidak ada yang akan terjadi. Flander membawa Tang San keluar dari hutan ke area sekolah utama. Tang San masih belum memeriksa tempat itu dengan hati-hati sejak datang ke sini. Meskipun area sekolah utama tidak seindah Akademi Kekaisaran Heaven Dou, itu masih sangat praktis. Saat ini ada beberapa siswa yang berinteraksi di lapangan. Keduanya memasuki gedung sekolah utama, langsung menuju bagian terdalam dari lantai atas blok pengajaran untuk bertemu Dugubo. Tempat ini telah diklaim oleh Dugubo sendiri. Dia selalu menyukai kedamaian dan ketenangan, dan tempat ini memenuhi persyaratannya. Dengan membuka jendela, dia bisa melihat ke hutan di belakang gedung dan menghirup udara segar setiap hari, perasaan yang sangat disukai Dugubo. Untuk membiarkan si tua aneh tetap nyaman, Flander dengan enggan menghabiskan uang untuk menggandakan jumlah dekorasi sejak Dugubo datang. Saat ini bahkan tampak agak megah. Di dalam ruangan, Dugubo duduk di kursi besar, goyang lembut. Ketika Tang San masuk, dia membuka matanya, menatapnya dengan ekspresi tersenyum. Di tempat tidur besar di samping, Dugu yang duduk bersandar di kepala tempat tidur dengan sikap bosan. Sedikit aneh, kamu telah datang. Dugubo pertama kali berseru. Pada saat yang sama melambaikan tangannya ke Flander, menandakan dia bisa pergi. Flander memang agak takut pada Dugubo. Dia menepuk bahu Tang San, mengisyaratkan dia harus berhati-hati, lalu menyapa Dugubo dan pergi. Dengan kepergian Flander, Tang San tentu saja tidak akan bersikap sopan dengan Dugubo dan berjalan ke samping untuk duduk di sofa. Tatapan tajam Dugu yang tetap tertuju pada Tang San sejak dia masuk, tetapi Tang San tidak memperhatikan, memperlakukannya seperti udara. Kakek, kenapa kau memanggil bajingan kecil ini? Anda masih belum memberitahu saya mengapa Anda datang ke akademi ini sebagai penasihat. Bahkan jika itu penting, kamu seharusnya datang ke Akademi Surga Do Imperial kami. Dugu yang berbicara kepada Dugubo seperti anak manja.
Dugubo berkata, baik. Yan, nanti kamu tidak boleh pergi dengan mengatakan, bajingan kecil, bajingan kecil. Bahkan jika si anak kecil ini luar biasa, dia masih memiliki banyak area yang bisa Anda pelajari. Lihatlah dirimu, kamu sudah berumur 21, dan masih seperti anak kecil. Dia bahkan belum genap 14 tahun, tapi sikapnya lebih dewasa darimu. Tang San diam-diam berpikir, 14 tahun, saya telah menjalani 2 kehidupan, sudah 40 tahun. Bagaimana saya bisa menjadi kekanak-kanakan seperti cucu Anda? Dugu yang tidak menyangka Dugubo menganggap Tang San seperti ini dan mendengus, bagaimana ini sangat menakjubkan. Terakhir kali saya ceroboh. Jika kita melakukannya lagi, saya akan memukulinya sampai giginya mengotori tanah. Tang San tersenyum tipis, berkata, saya pikir Anda akan memiliki kesempatan yang Anda inginkan. Setengah tahun lagi akan menjadi waktu untuk kompetisi besar Akademi Master Jiwa Elit Kontinental. Kami berdua akan berkompetisi di distrik kota Heaven Dou, dan saya pikir kami akan bertemu satu sama lain dengan sangat cepat. Dugu yang mendengus jijik, jika kita tidak ceroboh terakhir kali yang kalah pasti adalah kamu. Serangan diam-diammu pada Tian Heng tidak akan berhasil lagi. Dugu yang tidak tahu kedalaman Tang San, tapi Dugubo terlalu jelas. Saat dia mengingat bola pengejaran jiwa klaster, Dugubo tidak bisa menahan menggigil. Dia tidak percaya si anak kecil itu hanya punya 4, dan memelototi Tang San berkata, sedikit aneh, saya tidak peduli dengan orang lain, tetapi ketika saatnya tiba Anda tidak dapat melukai cucu saya. Kalau tidak, aku akan mengambilnya denganmu. Dugu yang dengan kesal berkata, kakek, apa yang kamu katakan? Bagaimana dia bisa melukaiku lagi? Apakah Anda pernah mendorong ambisi orang lain dan meremehkan kekuatan Anda sendiri? Dugubo berkata, saya tidak tahu tentang orang lain, tetapi jika Anda meremehkan orang aneh kecil ini, maka saya dapat menjamin bahwa Anda akan mendapatkan yang terburuk dalam pertarungan melawannya. Apakah Anda tahu apa peringkat kekuatan rohnya saat ini? Ini seharusnya tidak terlalu pendek dari milik Anda, 37 peringkat. Jika dia memiliki waktu setengah tahun, orang aneh kecil ini bahkan mungkin bisa menembus peringkat ke-40. Anda dan dia sama, Anda sama-sama sistem kendali Spirit Masters, tetapi saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa Anda bukan tandingannya. Mendengar Dugubo berulang kali membela Tang San, suasana hati Dugu Yan langsung berubah. Melompat dari tempat tidur, dia memelototi Tang San dengan ekspresi sedih. Bajingan kecil, ramuan apa yang kau gunakan pada kakekku? Dia sebenarnya sangat tertarik dengan Anda. Kakek, kau tidak akan menganggap bajingan kecil ini sebagai murid, bukan? Wajah tua Dugubo memerah. Keduanya hanya saling menyelidiki racun, saling belajar. Tang San memang merasa telah belajar banyak dari Dugubo, namun Dugubo juga percaya bahwa ia mendapatkan beberapa keuntungan kecil. Sesaat dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjawab cucunya. Tang San juga berdiri dari sofa, saya masih harus berkultivasi. Saya tidak punya waktu untuk menemani Anda untuk obrolan yang tidak masuk akal. Adapun kekuatan, mari kita lihat di atas panggung. Orang tua aneh, ini obat campuranku. Anda membiarkannya meminumnya sekali setiap hari selama 7 hari, dan itu akan menularkan racun. Namun, Anda harus mencarikannya tulang roh terlebih dahulu. Dengan kemampuanmu ini seharusnya tidak sulit. Dugubo mengambil 7 botol kristal yang diserahkan Tang San, mengangguk padanya, sedikit aneh, di bawah langit tersebar banyak pesta. Saya memiliki keinginan saya, tidak mungkin bagi saya untuk selalu tinggal di sini. Kamu akan pergi? Tang San kaget menatapnya. Dugubo mengangguk, ada beberapa hal yang harus aku tangani. Jika aku cepat kembali, aku mungkin akan tepat waktu untuk kompetisi besar Akademi Master Jiwa tingkat lanjut. Jangan lupa, aku tidak akan membiarkanmu menyakiti Yan. Tang San melirik Dugu Yan yang berdiri di samping dengan ekspresi malu, dan berkata dengan acuh tak acuh, untuk memberimu wajah, aku tidak akan melakukan apapun padanya. Namun, sebaiknya Anda mengingatkannya untuk tidak memprovokasi saya. Saya pergi. Mengatakan ini, dia berbalik dan berjalan ke pintu. Dugu Yan masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh tatapan tegas dari Dugubo. Tang San tiba-tiba berhenti di depan pintu, menoleh untuk melihat Dugubo. Satu pandangan tua dan satu muda bertemu di udara, dan meskipun Tang San berusaha menyembunyikannya, Dugubo masih bisa melihat keengganan untuk berpisah di matanya. Orang tua aneh, hati-hati. Jangan lupakan 2 bola besi itu. Kamu juga berhati-hati. Dugubo menunduk, melambaikan tangannya ke Tang San. Dia tidak tahu kenapa,
Tapi sekarang dia merasakan sedikit pasir di matanya. Perasaan yang diberikan Tang San kepadanya bahkan tidak pernah disebabkan oleh Du Guyan. Saat berjalan keluar dari gedung sekolah, suasana hati Tang San masih belum pulih. Meskipun dia terus-menerus berkultivasi selama beberapa hari ini, sangat sulit untuk fokus, dan bahkan sekarang dia tidak dapat memperbaiki masalah yang menyibukkannya. Gangguan ini muncul sangat tiba-tiba, dan dia bahkan tidak dapat membaginya dengan siapapun. Dia benar-benar menyesali pandangan itu. Bahkan sampai-sampai dia tidak berminat memikirkan mengapa si tua aneh itu pergi sekarang. Du Gubo pergi dengan tenang. Dia tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun, dan pada hari kedua menghilang tanpa jejak. Flander tidak menganggap kepergian Du Gubo aneh. Lagi pula, dia adalah judul Do Uluo, dan siapa yang berani membatasi tindakan seseorang seperti itu? Kepergian Du Gubo sebaliknya membuatnya lega. Setidaknya itu mengurangi jumlah bom waktu di akademi. Beberapa hari kemudian, 7 setan Shrek menyelesaikan pengasingan sementara mereka. Flander dan Liu Erlong secara pribadi pergi bersama Grandmaster dan Dai Mubai ke Sunset Forest yang tidak jauh di mana Du Gubo juga bersarang untuk berburu makhluk roh. Ning Rongrong meminta izin dan kembali ke rumah. 5 sisanya untuk saat ini memasuki kelas lanjutan akademi. Ning Rongrong sudah berencana untuk pulang beberapa waktu yang lalu, tetapi karena Tang San hilang, dia secara alami tidak dapat menjadikannya senjata tersembunyi. Sekarang setelah Tang San kembali, dan kekuatannya juga meningkat secara substansial, dia kembali ke sekolah Seven Treasure Glazetile dengan harga dirinya sendiri dan senjata tersembunyi kelas mekanik yang diberikan Tang San padanya. Melihat seragam sekolah yang dikenakannya, Tang San merasa tidak berdaya. Dia tidak tahu apakah itu lelucon praktis yang disengaja di pihak Flander, tetapi setelah dia mengambil alih kendali akademi, dia telah mengubah seragam sekolah akademi menjadi benar-benar hijau, dan masih seperti itu dengan sedikit warna kuning, ingus legendaris. Jangankan cemberut besar Ju Zhu King dan Xiao Wu, bahkan Tang San merasa agak konyol.